Oke, selamat sore kalian semua. Bersama saya Hendrawan. Saya menjadi host di HPC Madiun. Ini kita akan mengundang seorang narasumber praktisi di perhotelan dan kapal pesiar ya. Siapa lagi? Tidak usah lama-lama, kita langsung perkenalan saja. Pak Eko ya. Pak Eko akan menjelaskan kepada kita dan memperkenalkan siapa beliau ini dan banyak hal yang akan kita coba gali ya dalam kesempatan sore hari ini dalam podcast yang akan kita adakan dengan HPC Madiun. Silakan Pak. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Eko ya. Kemarin Pak Eko naik dari negara New Zealand, Australia. Sekarang Pak Eko sudah ada di HPC Madiun, yaitu sudah pulang ke Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Pak Eko Supriyadi. Sekaligus sebagai terus konsultan yang ingin bagi teman-teman yang lulusan SMK, SMA yang ingin kerja di kapal pesiar itu di mana sih Pak? Pada intinya kerja di kapal pesiar menyenangkan Pak. Jadi kita spill ya. Ya, kita spill. Kalau menurut Pak itu secara pribadi Pak, bagi teman-teman hoteliers ataupun lulusan-lulusan dari sekolah setingkat SMU, kira-kira lulusan apa saja yang bisa masuk ke sekolah perhotelan Pak? Ya, seperti Pak Hendrawan bertanya kepada saya, lulusan apa aja sih yang bisa kerja di kapal pesiar? Ya, pertama kali kalian lulusan SMK, SMA, bahkan MAN, bahkan paket C pun bisa kerja di kapal pesiar. Juga bisa. Karena kerja di kapal pesiar itu bukan ditanyakan tentang IP-nya berapa. Ini prestasi. Tentang dia harus pintar apa enggak, bukan. Yang penting itu yang mau bekerja. Mau bekerja keras Pak ya? Mau bekerja. Keras, cerdas. Jadi beda dengan sistem penerimaan kalau PNS, TNI, Polri yang istilahnya kedinasan yang bisa harus menampilkan IP-nya berapa sih? SDK tapi kalau kerja di kapal pesiar bukan satu yang mau kerja keras atau bekerja keras sama bahasa Indonesia yang penting. Oke, jadi itu dari siang. Jadi dari semuanya jadi mau bekerja keras dan bahasa Inggrisnya itu harus ditingkatkan terus. Nah, ngomong tentang peluang karir, lulusan sekolah perhotelan itu bagaimana? Di kapal pesiar. Banyak adik-adik teman-teman semua yang sama, yang masih tahu, yang masih awam, ya pinginnya menjadi TNI, Polri, PNS apa pun sebelumnya pokoknya menjadi perhotelan ini banyak sekali. Jadi hitungannya begini, secara logika setiap hotel itu ada hotel pasti. Setiap hotel itu pasti ada hotel. Mau hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Peluang kerja yang sangat banyak sekali karena tidak semua para karyawan itu harus lulusan sekolah atau kuliah berprofesi apa sih? Jadi setingkat SMU ya, itu bisa. Karena di HTC diajarkan, dibimbing, dilatih sama dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Oke, baik. Jadi itu keunggulannya teman-teman ya, hotelnya semua ini peluang karirnya terbuka luas walaupun kalian hanya dari lulusan SMU kemudian masuk ke sekolah. Kemudian apa saja sih pekerjaan yang mereka bisa lakukan setelah sekolah perhotelan, program apa saja diploma 1 tahun ini Pak di kapal pesiar, di bagian apa saja mereka bekerja di kapal pesiar? Banyak orang yang nggak tahu ya, kerja di kapal pesiar itu sebenarnya menyenangkan. Kerja di kapal pesiar itu menyenangkan sekali. Boleh di-spill apa? Menyenangkan sekali. Apa yang kita pernah kerjakan di kehidupan sehari-hari, apa yang kita pernah kerjakan itu yang dikerjakan kapal pesiar. Contohnya kali simpel yang bangun pagi, kalian bangun pagi mengatakan mati tidur itu udah bisa kerja kapal pesiar. Dalam pasti gitu. Itu simpelnya karena kapal
ada posisi-posisi seperti running back atau stand cabin steward. Seperti saya sebagai pelayan restoran kerja di Malaysia, pelayan restoran. Otomatis sebelum itu ada yang namanya cuci piring. Cuci piring ya dari steward namanya. Cuci piring itu sama. Dan cuci piring dari office boy itu berbagai banyak sekali. Pak, kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, kenapa? Jadi tukang cuci piring harus menjadi manusia. Jadi kalau yang itu kadang-kadang harus menjadi manusia. Kalian harus tahu, kerja di manusia cuci piring, tukangnya tukang ngapel itu minimal gajinya 10 sampai 50 juta. Mungkin ada yang bertanya, Pak, mungkin Pak, karena kalian belum pernah menjadi manusia. Karena menjadi manusia itu bergaji dolar. Tapi dolar sekarang hampir 15.000. Jadi keniscayaan 10-15.000 itu umum Pak ya untuk memulai suatu belum tambahan yang lain. Itu yang jadi minimal tukang cuci piring itu minimal 12 sampai 15 juta sebulan. Oke, mantap ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya manfaatnya dan kelebihnya ketika bekerja. Nah ini terakhir Pak, untuk motivasi buat teman-teman hotelier semua yang menyaksikan podcast hari ini, apa sih yang harus dilakukan? Motivasi untuk mereka yang bisa menginspirasi dia. Bagi motivasi yang masih sekolah kelas 12, yang udah lulus SMK, SMA, kalau saya mendingan kalian kuliah kalau dalam manusia, bukan saya mengajak untuk sekolah ke situ, bukan, karena peluang kerja dan karirnya, apalagi dunia pariwisata setelah pandemi sudah selesai tahun 2019, dulu ya itu susah sekali. Tapi sekarang sudah terbuka lagi Pak kesempatan peluang kerja di perhotelan dan manusia, terutama di manusia. Setiap perusahaan komersial membantu satu komersial yang baru setiap tahunnya. Otomatis kalian yang lulusan SMK SMA terus kuliah di perhotelan komersial itu kesempatannya banyak sekali. Nanti jangan khawatir Pak, lulusan SMK SMA Pak bisa Pak kerja di perusahaan bisa banget, karena bukan dipentingin Pak kamu lulusan SMK SMA, bukan. Jadi lulusannya kalian udah kerja di hotel atau bahkan bulan minimal maksimal ya. Jadi kesempatan di perusahaan sangat terbuka sekali. Biayanya pun terjangkau. Jadi kalau kalian dulu waktu saya zaman sekolah lulusan SMA tahun 99 masih tahu Pak, tahu sekali, takut kerja di kampus itu gimana. Ternyata kerja di kampus itu menyenangkan sekali. Selain kalian jalan-jalan secara gratis keliling dunia, ya kalian dapat gaji dolar atau itu ya. Nah kontrak pun tidak lama sampai 8-10 bulan. Ada beberapa perusahaan besar kontraknya 10 bulan. Jadi tidak menjenuhkan di sana. Memang sih 6 bulan lama ya. Nah, terus kita tidak berlalu di laut terus. Jadi kapal pesiar itu yang membawa dari suatu negara ke negara lain, ya, kalau kapalnya lagi berlaku atau berlaku, kita bisa jalan-jalan. Gitu. Mantap ya. Jadi ada sejuta manfaat ya teman-teman hotelier semua kalau kalian menyaksikan podcast hari ini. Jadi kita masih simpulkan keempat aspek itu ya. Jadi bekerja bisa hanya dengan lulusan SMK dapat program 1 tahun di sekolah perhotelan di HTC, kemudian bisa menggaji dolar, berkeliling dunia, kemudian menikmati begitu banyak manfaat dari sekolah perhotelan. Jadi kalau teman-teman yang lulus SMA, yang lulus SMK atau bahkan S1 ya, yang belum kerja masih bagus, akhirnya kita belajar saja di sini. Jadi itu ada bukan mata ya, saya pernah scrolling Instagram, saya pernah scrolling Instagram. Lulusan S1 Indonesia gajinya UMR di kota-kota tersebut. Oke, lulusan S1 perhotelan kalau kalian ada yang komersial lebih dari gajinya S1. Jadi bukan berarti kalau bukan berarti tidak menyarankan kuliah S1, tapi dalam arti
lulusan di satu perhotelan atau pesiar seperti hati saya ini, ya bisa mengantarkan kalian ingin cari duit cepat lah istilahnya. Oke, dan Ini cara bekerja. nah, nggak bakalan duit langsung dikasihkan. Iya, mantap sekali Pak. Semoga inspirasi, pencerahan, dan spill yang sudah disampaikan teman Matelias ini bisa menggerakkan, mendorong semua untuk punya motivasi untuk memilih satu pendidikan singkat, siap kerja untuk masa depan Anda. Terima kasih Pak Eko atas bincang-bincang sore ini. Semoga gini ya, bukan ada teman-teman yang ingin bergabung di kuliah perhotelan Malaysia namanya HTC Madiun dibuka bulan Juli ini ya, mudah-mudahan sudah dan pendaftarannya ya. Biaya paling murah di antara sekolah perhotelan Malaysia yang lain ya. Cukup di HTC Madiun 20 juta bisa terjadi kapal pesiar. Jadi untuk bulan ini sudah dibuka, Mei Juni sudah dibuka, Juli sudah masuk kelas keberangkatan yang 9 Iya, betul sekali. 9 ya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya yang terjadi kapal pesiar. Ikutin terus Instagram saya ya atas nama Sekolah Perhotelan Malaysia Pak Eko ya. Mungkin kalian bisa melihat di mana saya live di negara mana seperti yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Ya. Terima kasih semuanya, semoga sukses dan semoga bisa bergabung di hari mungkin di angkatan berikutnya di bulan Juni 2024. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat sore, sampai jumpa lagi untuk di acara kita yang berikutnya. Pantangin terus ya di HTC Madiun. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan DM, ya. Silahkan DM kalau ada pertanyaan untuk bisa komunikasi sharing info-infonya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak.